Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Judul kali ini adalah Abdi Allah dan Nabi Tua. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 13. Memberitahu kita mengenai seorang abdi Allah yang berasal dari Yehuda, yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah dan tanda ajaib kepada Yerobeam, seorang raja Israel yang telah berbuat dosa besar kepada Allah. Pada saat itu, di kota tempat Yerobeam tinggal, Betel, ada seorang nabi tua. Tetapi Allah memakai abdi Allah dari Yehuda untuk menyampaikan firman-Nya. Allah juga memerintahkan kepada abdi Allah ini, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Maka ketika Raja Yerobeam hendak mengundang abdi Allah ini untuk menyegarkan dirinya di rumah raja, abdi Allah menolaknya. Tetapi tidak demikian ketika nabi tua dengan kebohongannya mengundang abdi Allah untuk datang ke rumahnya. Abdi Allah tidak menolaknya. Maka karena itu Allah menghukum abdi Allah ini mati dengan mayat yang tidak masuk ke dalam kubur nenek moyangnya. Kisah ini tercatat di 1 Raja-Raja pasal 13. Adalah satu kisah yang sangat serius. Juga satu kisah yang sangat menyedihkan. Nampak di sini ada dua orang. Yang satu adalah abdi Allah, yang lainnya adalah nabi tua. Kedua orang ini sama-sama pernah dipakai oleh Allah. Tetapi kesudahan mereka sangatlah menyedihkan. Dari kedua orang ini mendapatkan pelajaran yang sangat serius. Nabi tua ini adalah nabi yang pernah dipakai oleh Allah. Tetapi sekarang Allah tidak bisa memakai dia lagi. Yerobeam di Betel berdosa, melakukan kejahatan. Allah hendak memperingati Yerobeam. Tetapi Allah tidak memakai nabi tua yang tinggal di Betel untuk berbicara kepadanya, melainkan mengutus seorang abdi Allah dari Yehuda berbicara kepadanya. Ini membuktikan bahwa nabi tua itu sudah tidak bisa dipakai oleh Allah. Tuanya nabi tua ini bukan menunjukkan kesenioran rohaninya, bukan menyatakan kekayaan pengalaman rohaninya, melainkan menyatakan dirinya sudah usang, sudah lama di tangan Allah dan tidak berguna lagi. Allah hendak berbicara kepada Yerobeam, tetapi Allah hanya bisa memakai abdi Allah. Allah tidak bisa memakai nabi tua. Arti abdi Allah ialah orang yang bersekutu dengan Allah. Bersekutu adalah dasar terang. Begitu persekutuan kita berhenti, saat itu juga terang kita berhenti. Nabi tua ini pernah mempunyai satu sejarah pengalaman rohani, karena dia adalah nabi. Tetapi dia sudah putus dengan Allah. Dia sudah menjadi nabi tua. Sebab itu Allah tidak bisa memakai dia. Ini satu perkara yang serius. Ada orang 10 tahun yang lalu, ketika Anda berjumpa dengan dia punya sedikit terang. Anda merasa dia di hadapan Allah cukup baik. Tetapi 10 tahun kemudian, ketika Anda bertemu lagi dengannya, terasa di dalamnya sedikit pun tidak ada terang yang baru. Dia tidak mengalami kemajuan rohani. Dia memang seorang nabi, tetapi terhadap nabi tua yang sekarang Allah tidak bisa berbicara lagi. Allah adalah Allah yang terus bekerja. Nabi tua ini tinggal di Betel. Bagaimana keadaan di Betel pada saat itu? Yerobeam di Betel mempersembahkan korban kepada patung lembu yang dibuatnya. Ia mengangkat orang biasa yang bukan dari keturunan Lewi sebagai imam. Dan ia menetapkan sendiri hari untuk membakar korban di hadapan mezbah itu. Semua perbuatannya itu berdosa kepada Allah. Nabi tua ini tinggal di Betel, tetapi dia tidak nampak bahwa yang dilakukan Yerobeam di depan matanya itu adalah satu dosa yang sangat besar dan serius. Betapa seriusnya keadaan ini. Seorang nabi bisa berbicara bagi Allah kalau dia mengetahui maksud hati Allah. Tetapi di sini ada satu nabi tua yang justru tidak mengetahui maksud hati Allah. Orang yang tidak mengetahui maksud hati Allah tidak bisa berbicara bagi Allah. Allah tidak bisa mengutus orang yang tidak mengetahui maksud hatinya.
untuk berbicara baginya. Sebab itu Allah mengutus abdi Allah itu. Yang lebih menyedihkan adalah abdi Allah yang telah dicelakai oleh nabi tua. Allah berpesan kepada abdi Allah itu, jangan makan roti atau minum air, dan jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh itu. Abdi Allah itu ingat pesan ini. Sebab itu ia menolak undangan raja. Ia juga menolak undangan pertama dari nabi tua. Tetapi ketika nabi tua itu berkata, aku pun seorang nabi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan, seorang malaikat telah berkata kepadaku, bahwa dia pulang bersama-sama engkau ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Dia telah dikelabui oleh perkataan ini. Dia mengira nabi tua juga nabi, tentu lebih berpengalaman daripada dirinya. Sebab itu dia harus mendengar perkataannya. Maka ia kembali kepada nabi tua, makan dan minum di rumah nabi tua. Abdi Allah karena perkataan nabi tua telah melanggar perintah Allah. Akibatnya dia mati, diterkam oleh singa. Saudara-saudari, dari kisah ini kita harus ingat beberapa hal. Satu, begitu seseorang putus hubungan dengan Allah, ia segera menjadi usang, tidak segar, tidak bisa melihat. Dua, meskipun seseorang pernah dipakai oleh Allah, tetapi kemudian jauh dari Allah, ia bisa dengan kekawakannya menipu orang lain. Tiga, seorang yang melanggar firman Allah, begitu berhenti pada tempat yang tidak seharusnya ia tinggali, akan menjumpai kematian, yaitu kematian rohani. Empat, pernyataan perkara rohani harus sesuai dengan firman Allah. Kalau tidak, meskipun nabi tua yang berbicara, meskipun malaikat yang berbicara, harus dengan tegas ditolak. Saudara-saudari, mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ajari kami melihat perkara ini lebih dalam. Kami mengaku bahwa selama kami tidak berkontak dengan Allah, kami adalah orang yang usang. Tuhan, kami tidak mau jatuh ke dalam tata cara agama yang mati. Tuhan Yesus, kami mau belajar dengan teguh berpegang pada firman-Mu. Mohon ampunan-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati, kasih karunia-Nya menyertai kita. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati.